Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu sebelumnya. Kemarin sebelumnya itu kita sudah membahas tentang distribusi frekuensi, kemudian pemusatan data. Pemusatan data itu istilah yang kita pelajari adalah uh, rata, kemudian median dan modus. Nah, hari ini kita masih membicarakan tentang statistik yang deskriptif, yaitu tentang letak data. Jadi data itu sebenarnya ada letak-letaknya ya. Ada perbagiannya. Istilahnya ada yang namanya kuartil, desil, dan persentil. Kalau kuartil itu pembagian datanya dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian kalau yang desil itu datanya bisa menjadi 10 bagian. Kemudian yang persentil itu dibagi menjadi 100 bagian. Jadi sebuah data itu bisa ada bagian-bagiannya masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk perumusan seperti biasa ada 2 macam data yang akan saya jelaskan. Yang pertama data tunggal dan nanti ada data yang berkelompok ya. Nah, di sini ini perumusan untuk letak data yang tunggal ya. Jadi sebenarnya basicnya itu sama ya. Basicnya sama saja, yang berbeda itu adalah pembaginya. Karena kalau kuartil itu dibagi 4 ya. Kemudian kalau desil itu dibagi 10, persentil dibagi 100 ya. Sisanya sama. Misalnya yang ini. Nah, untuk kuartil itu sendiri, jadi datanya itu dimulai dari kuartil pertama sampai kuartil yang ketiga. Perumusannya untuk mencari letak kuartilnya QI ya sama dengan I, ini adalah letak datanya nanti di posisi mana, dibagi dengan 4 karena dia adalah kuartil. Kemudian N ditambah 1N adalah banyaknya data. Kemudian untuk desil berarti desil ini dimulai dari desil 1 sampai dengan desil 9. Letaknya juga sama perumusannya DI, I untuk posisi desilnya, kemudian dibagi dengan 10 karena dia adalah desil, N plus 1. Seperti itu juga dengan yang persentil, dimulai dari persentil pertama sampai persentil yang 99. I dibagi dengan 100 karena persentil, N ditambah 1. Jadi untuk perumusan mencari letak datanya itu adalah sama, yang berbeda hanya pembaginya. Kemudian nah, contoh. Di sini saya ada sebuah contoh data tunggal ya. Jadi ini ada data tunggal. Pertama datanya kita urutkan terlebih dahulu. Di sini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian di bawahnya ini juga saya tuliskan posisinya. Jadi posisi letaknya ya. Jadi 9 ini adalah posisi yang pertama, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 20. Jadi banyak datanya ada 20 buah. Gitu ya. Ada 20 buah. Di sini yang ditanyakan adalah nilai dari Q1 atau kuartil pertama dan kuartil ketiga ya. Yang A mencari kuartil, kemudian yang B mencari desil 5 dan 7. Kemudian yang C yang persentil persentil 38 dan persentil 57. Nah, kalau kita lihat dari soal ini untuk kuartil 1 dan kuartil 3 ya. Berarti dia tidak mencari sampai kuartil 4 karena kalau kita review yang di awal tadi, kuartil itu nilainya itu mulai dari 1 sampai 3. Ya, jadi batasnya hanya sampai 3. Kemudian desil. Ini juga tadi untuk desil batasannya itu mulai dari 1 sampai 9. Jadi tidak mungkin kita mencari desil 10, itu tidak ada karena batasnya hanya sampai desil 9. Kemudian persentil. Persentil tadi berarti dia dimulai dari 1 sampai 99. Seperti itulah. Cara mengerjakannya. Nah, di sini kita cari dulu yang kuartil. Nah, pertama untuk mencari kuartil, desil atau persentil yang kita ketahui adalah letak datanya terlebih dahulu ya. Setelah kita cari atau kita dapatkan letak datanya, baru kita cari nilainya. Nah, tadi yang ditanyakan adalah Q1 atau kuartil pertama. Kita gunakan perumusan yang di awal tadi. Kalau kalian masih ingat yang di depan tadi ya. I per 4 ya. 4 karena adalah kuartil, kemudian N ditambah 1. I ini adalah posisi yang mau kita cari atau kuartil keberapa.
Di sini Q1. Berarti posisi yang pertama. 1/4. 1 saya dapat dari soalnya. Karena dia mencari posisi kuartil yang pertama. Dibagi dengan 4 ya. Kemudian 20. Tadi kalau kita lihat N-nya tadi adalah 20. N adalah banyaknya data. 20 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali dengan 21. Berarti 1 kali 21 dibagi dengan 4 itu sama dengan 5,25. Jadi maksudnya adalah letak dari kuartil pertama itu ada pada 5,25 atau posisi kelima sekian ya. Nah, sekarang kalau kita dapatkan posisinya, baru kita cari nilainya. Kita masukkan nilainya. Ini adalah perumusan dalam mencari nilai dari letak data ya. Jadi baik itu kuartil, desil atau persentil, perumusannya sama saja atau caranya sama saja. Nah, di sini 5,25 itu maksudnya adalah posisi kelima atau X5 ditambah dengan 0,25. Ini ya, 0,25 yang ini saya ambil. Jadi kalau misalnya saya ketemu letak data itu 9,5 misalnya, berarti dia berada pada X9 ditambah 0,5 ya. Begitu seterusnya. Atau misalnya saya ketemu 10,70 misalnya, berarti dia berada pada posisi X10 ditambah dengan 0,70. Seperti itulah. Nah, ini saya hapus. Nah, tadi sudah kita ketemu posisinya berada pada 5,25. Berarti X5 ditambah 0,25. Kemudian dalam kurung, dalam kurung X6 dikurang dengan X5. Dari mana X6? X6 ini adalah posisi setelah dari X5 atau posisi yang setelah kita tentukan letak datanya ya. Misalnya di sini kan kalau X5 berarti dalam kurungnya adalah X6 dikurang dengan X5. Kalau misalnya tadi saya ketemu 9,5, berarti tadi kan X9 ditambah 0,5, berarti X10 dikurang dengan X9. Atau misalnya tadi 10,75 misalnya, berarti X10 ditambah 0,75 dalam kurung X11 dikurang dengan X10. Begitu seterusnya ya. Jadi ini merupakan perumusan yang baku. Dari mana kita dapatkan X6 itu adalah nilai setelah dari X atau letak yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, X ini menentukan posisi dari masing-masing data tunggal. Nah, sekarang kita kembali dulu ke data tunggal yang tadi ya. Ini saya coba hapus. Kita kembali ke data tunggal yang awal tadi. Nah, di sini. Tadi perumusan yang kita dapatkan adalah X5, gitu kan? X5 ditambah dengan 0,25 dalam kurung X6 dikurang dengan X5. X5 itu adalah posisi kelima. Kita lihat posisi kelima itu adalah ini. Ya, berarti nilainya adalah 14. 14 ditambah dengan 0,25 kemudian